Kamu pernah nggak ketemu orang yang kelihatannya baik-baik aja, yang bisa selfie-selfie, yang bahkan upload story tiap hari? Tapi siapa sangka kalau sebenarnya dia tuh lagi berjuang melawan pikirannya sendiri. Nah teman-teman, tadi itu beberapa contoh dari gejala depresi. Tapi sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Naura Tufaila Safa Azahra dengan NIM 301023000042. Di sini saya akan mengedukasi mengenai gejala depresi. Sebelum itu, apa itu depresi? Jadi depresi adalah merupakan salah satu gangguan mood atau gangguan afek, di mana untuk penegakan diagnosisnya ini membutuhkan waktu sekurang-kurangnya itu 2 minggu. Apa sih gejala dari depresi? Nah, dibagi jadi 2 nih. Ada yang gejala utama dan ada gejala penyertanya. Nah, gejala utama ini dibagi jadi 3. Yang pertama, wajahnya itu depresif, kayak murung, terus kayak Nah, yang kedua, dia tuh kehilangan minat. Yang biasanya suka dandan atau misalnya suka belanja, tiba-tiba malah gak make up, malah jadinya diem aja di kamar gitu. Terus yang ketiga, itu kayak perasaan yang energinya habis gitu, kayak cepat lelah lah. Jadi apa? Karena cepat lelah itu bikin dia itu nggak mau tuh ngelakuin aktivitasnya yang biasa dia kerjain. Nah, apa sih gejala minornya atau gejala penyertanya itu? Yang pertama, jadi orang yang depresi itu dia kehilangan konsentrasi. Biasanya harusnya belajar itu fokus, harusnya ngedengerin baik-baik, tapi tiba-tiba buyar semuanya. Terus yang kedua, itu jadi orang yang depresi itu dia tiba-tiba nggak percaya diri. Misalnya, aduh pakai bajunya ini jelek nggak ya, aduh aku kayaknya nggak cantik deh. Terus yang ketiga, tiba-tiba dia ngerasa bersalah terus dalam hidupnya, nyalahin diri sendiri. Lalu yang keempat, pandangan dia ke masa depan itu pokoknya nganggepnya itu nggak punya masa depan, suram. Terus yang kelima, itu dia kalau tidur tuh terganggu. Karena apa? Setiap malam dia kepikiran, dia overthinking, kemudian nggak bisa ngontrol pikirannya itu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, itu nafsu makannya berkurang. Jadi dia nggak mau makan. Gitu. Maaf teman-teman, jadi gejalanya itu kurang 1. Tadi dari 5 langsung 7. Nah, ini saya tambahin ya. Yang keenam itu, gejalanya adalah dia seperti mau membahayakan dirinya sendiri atau mulai ada tuh pikiran untuk bunuh. Nah, tadi kan kita sudah membahas gejala-gejalanya yang ada pada depresi itu seperti apa. Waktunya kita membagi depresi menjadi 3. Jadi depresi yang pertama adalah depresi ringan, di mana depresi ringan itu sekurang-kurangnya harus ada 2 dari gejala yang utama dan 2 dari gejala yang penyertanya atau yang minornya. Kemudian orang dengan depresi ringan itu hanya kesulitannya sedikit untuk melakukan pekerjaan, jadi tidak terlalu berat gitu kesulitannya. Kemudian yang kedua adalah depresi sedang. Nah, di mana di sini sekurang-kurangnya harus ada 2 dari gejala yang utama atau yang mayor dan 3-4 dari gejala yang minor. Kemudian ini sudah mulai ada kesulitan yang nyata di kehidupannya. Kemudian untuk yang ketiga, ini depresi yang berat, dimana ini dibagi jadi 2. Ada depresi berat tanpa psikotik dan depresi berat dengan psikotik. Bedanya apa? Di sini emang sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi gitu. Nah, tapi yang dengan psikotik ini disertai ada waham, halusinasi ataupun stupor depresif. Nah, untuk dari gejalanya sendiri ini harus ada 3 dari gejala utama dan 4 dari gejala yang minor.
Sayangnya banyak yang masih mikir di dunia ini kalau depresi itu karena kurang bersyukur, karena lemah iman. Padahal mereka tuh butuh perhatian lebih. Depresi itu bisa disebabkan karena faktor keluarga atau genetik. Jadi apakah keluarganya itu ada yang menderita depresi juga? Kemudian apakah dia itu seseorang yang bisa cerita ke orang lain kalau misalnya ada masalah, atau hanya memendam terus-terusan di dalam hatinya? Bisa juga karena faktor psikososialnya, dari apakah pernah kehilangan seseorang atau pernah dibully di sekolahnya, dan itu semua bisa menyebabkan depresi. Nah, gimana sih pencegahan agar terhindar dari depresi? Jadi yang pertama, kalau misalnya ada masalah, ada apa, cerita ke orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian bisa juga journaling, membaca buku, atau melakukan kegiatan yang positif. Dan juga bisa bergabung dengan komunitas, misalnya komunitas membaca buku atau komunitas sesuai hobi masing-masing. Kita masuk ke penanganan kalau misalnya terkena depresi. Jadi yang pertama harus segera ke psikiater atau psikolog. Jadi mereka yang bisa menangani kamu untuk bisa sembuh. Penanganannya bisa lewat terapi, konseling, ataupun obat jika perlu. Intinya, depresi itu bisa terjadi pada siapapun, bahkan ke orang yang terlihat bahagia sekalipun. Jadi, kalau misalnya kamu sedang berjuang untuk melawan itu, untuk melawan depresi, kamu gak sendirian. Mental health matters. Udah ya, jangan nangis terus. Usap yuk air matanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.